Dengar Tina, untuk menghindari masalah ini, sebaiknya kamu pergi umroh aja. Kenapa harus umroh? Masalah nggak akan selesai kalau cuma umroh. Ini karir aku yang udah dibangun dari lama. Tina, dengerin dulu napa penjelasan Mas Bima. Jangan langsung tersulut emosi gitu. Tenangin dulu diri kamu. Ini bukan hanya soal ibadah Tina, publik akan melihat ini sebagai upaya bertaubat dan itu bisa mengalihkan perhatian dari skandal. Aku nggak yakin ini bakal berhasil. Kalau masalahnya nggak selesai gimana? Tapi justru sebaliknya, masalahnya nambah besar gimana? Aku takut. Makasih ya, udah mau nemenin saya makan. Saya seneng banget bisa dinner sama kamu. Iya, sama-sama. Aku juga seneng kok bisa temenin kamu. Lagian kita udah lama gak ketemu. Terus aku juga lumayan sibuk. Mumpung sekarang aku gak sibuk. Oh iya, selamat ya, kamu udah memenangkan penghargaan lagi. Ini sudah penghargaan kamu yang ke-20 selama karir kamu jadi artis. Aku bangga sama kamu. Makasih ya, kamu sampai inget gitu aku dapat penghargaan berapa. Padahal aku aja lupa penghargaan keberapa. Haha. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Ini buat kamu. Ini sebagai hadiah karena kamu udah memenangkan penghargaan. Serius, ini buat aku? Ya ampun, ini berlebihan. Aku gak mau. Apanya yang berlebihan? Ini gak berlebihan kok. Saya mohon ambil ya. Saya sedih jika kamu gak ambil ini. Ya udah deh, aku ambil ya. Aku boleh beli tas gak pakai kartu ini? Boleh dong. Kamu boleh beli apa aja. Terserah kamu. Yang penting kamu senang. Itu Tina kan, artis yang lagi naik daun itu. Dia lagi sama siapa ya? Katanya dia jomblo kan, tapi kok bisa makan berdua sama cowok? Kamu gak salah, cowoknya itu salah satu politikus yang lagi rame. Terus dia juga udah punya istri. Kalau dia di sini sama Tina, jangan-jangan Tina itu selingkuhannya lagi. Lihat tuh, mereka romantis banget kan? Wah iya, kalau cuma makan malam biasa nggak mungkin sampai seromantis itu. Mana cuma berdua lagi. Ini bisa jadi gosip yang hangat nih kalau sampai media tahu. Artis yang lagi naik daun lagi makan malam sama seorang politikus. Lihat tuh, udah aku foto. Bagus. Ini bisa jadi bukti kalau Tina lagi makan bareng sama politikus yang udah punya istri. Makasih ya. Tapi ini bakalan ketahuan sama istri kamu nggak? Aku nggak mau ya kalau sampai istri kamu tahu. Yang ada nanti dia cerita ke media. Terus karir aku jadi hancur. Kamu tenang aja, istri aku gak bakalan tahu kok. Dia juga gak tahu kalau aku punya ATM lain. Bagus deh kalau gitu. Akhirnya aku bisa belanja sepuasnya. Aku nggak perlu ngeluarin duit buat belanja karena aku udah punya ATM milik Pak Bambang. Hahaha, Pak Bambang gampang banget sih didapetinnya. Aku bener-bener bisa manfaatin hartanya. Sekarang enaknya belanja apa lagi ya? Ini orang-orang kenapa pada ngeliatin aku sih? Aku nggak salah pakai baju kan? Lihat deh, artis baru yang lagi naik daun itu. Dia nggak punya malu ya. Udah diberitain jadi selingkuhan, sekarang malah dengan santai belanja gitu. Iya, nggak tahu malu ya. Udah jadi perusak rumah tangga orang. Malah foya-foya gitu. Seharusnya dia ngerasa bersalah nggak sih? Dia benar-benar bermuka tebal. Bisa-bisanya jadi simpenan seorang politikus. Wah, aku yakin nih, pasti sebentar lagi karirnya bakalan redup. Kok mereka bisa tahu ya soal hubungan aku sama Pak Bambang? Mereka tahu dari mana? Selama ini kan kita benar-benar menutup rapat hubungan ini. Tapi kok bisa sampai bocor sih? Woi, Puja, kebiasaan banget sih kamu. Suka banget sih ngagetin orang. Hahaha, sorry Tina. Lagian kamu dari tadi malah ngelamun sih. Ngelamunin apaan sih? Bukannya kamu nggak perlu ngelamunin apapun ya? Kamu kan udah punya semuanya. Aku emang punya semuanya. Makanya aku temenan sama kamu yang gak punya apa-apa. Sembarangan ya tuh mulut. Sabar. Kamu belum cerita. Kenapa tadi kamu ngelamun? Tadi aku dengar ada yang bilang katanya aku simpenan seorang politikus. Makan emang bener. Aduh, kok dipukul sih? Bisa serius gak sih? Aku tuh lagi bingung. Mereka tahu dari mana coba? Perasaan aku udah nyembunyiin hubungan aku sama Bambang secara rapat. Lah, mana aku tahu. Udah, nggak usah dipikirin. Mungkin itu cuma haters kamu aja kali. Mereka kayaknya gosip bareng gitu. Udahlah, walaupun nanti rame, kamu kan tinggal klarifikasi. Udah selesai. Iya juga sih, kamu bener. Kayaknya mereka itu cuma iri sama aku. Tapi kok perasaan aku nggak enak ya? Kayak bakalan terjadi sesuatu. Semoga aja nggak kenapa-napa deh. Loh, kok bisa ketahuan sih? Gimana caranya coba? Jadi gara-gara foto ini. Ini kan foto yang kemarin malam. Kok bisa kesebar sih? Siapa yang menyebarkan ini?
Tina, gawat ini. Ternyata omongan orang-orang yang ada di mall itu dampaknya bisa sebesar ini. Dampak gimana maksudnya? Coba jelasin yang benar. Gue gak ngerti. Kata lu nanti kita tinggal klarifikasi aja. Ya udah kan? Kenapa aku jadi khawatir gini sih? Aduh Tina, gini ya, dengerin aku. Ternyata masalah ini lebih besar daripada yang aku bayangin. Sebelumnya, kita sempat buat klarifikasi. Sponsor-sponsor kita mundur. Terus beberapa brand memutuskan kontrak kerja sama-sama kamu. Apa? Ini gak mungkin. Terus aku harus apa? Aku gak mau. Karir aku hancur. Kamu tenang dulu ya, aku lagi mikirin gimana caranya. Besok kita meeting sama tim, kita pikirin jalan keluarnya, oke? Aku gak nyangka efeknya bakalan sebesar ini. Aku juga gak percaya, aku pikir masalah ini bisa ditepis hanya dengan klarifikasi. Ternyata enggak, karena kasus ini melibatkan politikus. Jadi pasti bakalan rame banget. Coba kamu sekarang telepon Pak Bambang, minta bantuan dari dia, cari solusinya kayak gimana. Iya lu bener, gue harus nelpon Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Halo Tina, kebetulan sekali kamu menelpon duluan. Saya ingin mengatakan kalau sebaiknya kita akhiri hubungan ini. Loh Pak, kok tiba-tiba sih? Istri saya tahu soal ini dan istri saya marah besar. Saya nggak mungkin meninggalkan istri saya, jadi saya harus melepas kamu. Gak bisa gini dong Pak, karir saya dipertaruhkan di sini Pak. Bapak kan juga terlibat. Masa Bapak mau cuci tangan gitu aja? Bapak harus bantuin saya buat yang masalah ini Pak. Kamu tinggal bayar saja medianya. Apa susahnya? Saya tidak mau berhubungan dengan kamu lagi. Ah, gimana ini? Lu kenapa Tina? Kenapa HP tiba-tiba dibanting gitu sih? Apa yang Pak Bambang bilang? Pak Bambang gak mau tanggung jawab dan dia lebih memilih buat gak mau ada lagi hubungan sama aku. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Ayo kita ke kantor sekarang. Jangan perlu nunggu besok. Anak itu bener-bener ya, kalau lagi emosi suka nggak mikirin situasi dan kondisi. Dengar Tina, untuk menghindari masalah ini, sebaiknya kamu pergi umroh aja. Kenapa harus umroh? Masalah nggak akan selesai kalau cuma umroh. Ini karir aku yang udah dibangun dari lama. Tina, dengerin dulu napa penjelasan Mas Bima. Jangan langsung tersulut emosi gitu. Tenangin dulu diri kamu. Ini bukan hanya soal ibadah Tina. Publik akan melihat ini sebagai upaya bertaubat dan itu bisa mengalihkan perhatian dari skandal. Aku nggak yakin ini bakal berhasil. Kalau masalahnya nggak selesai gimana? Tapi justru sebaliknya, masalahnya nambah besar gimana? Aku takut. Kamu tidak punya pilihan lain Tina. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya semakin memburuk. Lagian, anggap aja kamu lagi liburan. Aku setuju apa yang dikatakan sama Mas Bima. Rencana umroh ini akan menjadi pengalihan dari masalah kamu. Percaya sama saya Tina, masalah ini dengan sendirinya akan lenyap. Orang-orang akan mengira kamu sudah bertaubat. Jadi mereka tidak akan terus-menerus membicarakan kamu. Oke, aku akan berangkat. Ini semua demi karir aku. Tapi aku nggak mau berangkat sendiri. Kamu bisa ajak Puja, di sana dia yang akan nemenin kamu. Ya udah kalau gitu, kita persiapkan dulu aja barang-barangnya. Aduh, gimana ini wartawannya banyak banget. Aku harus ngomong apa? Udah, tinggal kasih senyum aja. Harus jawab seadanya. Terus cepet-cepet pergi dari sini. Udah cepet, tanggepin sana wartawannya. Iya, ini aku mau tanggepin. Tina, apa Anda benar-benar ingin bertaubat atau ini hanya strategi untuk menyelamatkan karir? Saya hanya ingin fokus pada ibadah saya. Mohon doanya ya. Apa Anda punya pesan untuk penggemar Anda? Karena banyak penggemar Anda yang ternyata kecewa dengan berita yang beredar di media sosial. Untuk penggemar saya hanya ingin mengucapkan mohon doanya ya. Semoga ibadah saya bisa dilancarkan. Terima kasih, saya buru-buru. Udah ya Mas, Mbak. Takut ketinggalan pesawat nih. Permisi. Iya, masa cuma gitu doang sih jawabnya? Iya nih, jawabannya cari aman banget. Kayaknya rumor itu memang bener deh. Dia pasti berangkat umroh cuma pengen dihindari dari wartawan aja. Iya bener itu. Ya udah, ayo kita pulang. Capek banget naik pesawat doang padahal. Iya, jadi ini kita beneran umroh. Kok aku ngerasa hati aku nggak tenang ya? Ya iyalah Maimunah, lu pikir kita ngapain di sini? Gak usah mikir yang aneh-aneh deh, ibadah aja. Meskipun awalnya aku tahu kamu itu nggak niat buat umroh, tapi mumpung kita lagi ada di sini, sekalian aja nggak sih ibadah yang bener? Iya juga ya, mumpung lagi di sini. Tapi hati bener-bener nggak tenang Puja. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena kamu masih kepikiran masalah yang ada di Indonesia kali, makanya hati kamu nggak tenang. Udah, jangan terlalu dipikirin. Percaya sama Mas Bima, dia di Indonesia juga pasti lagi berusaha ngilangin berita kamu. Bukan itu maksud aku. Perasaannya tuh beda. Bukan perasaan soal masalah yang ada di Indonesia. Ini tuh kayak gak nyaman ada di suatu tempat gitu. Kamu gak nyaman sama hotel ini? Mau ganti hotel aja? Kita bisa kok pesan hotel yang lain. Lu maunya hotel yang kayak gimana? Nggak usah. Puja gak akan ngerti. Ini bukan soal hotelnya, tapi aku juga gak ngerti apa yang aku rasain. Udahlah.
Sebelum nanti kita ibadah, kayaknya enaknya kita istirahat dulu deh sebentar. Iya. Ini kaki aku kenapa berat banget ya? Kamu kenapa, Tina? Ayo cepet, kita harus segera ke sana. Iya, sabar. Tapi ini kenapa kaki aku berat banget? Susah buat digerakin. Kaki kamu sakit, perasaan tadi kaki kamu gak kenapa-napa deh. Bukan sakit, tapi berat. Tadi sih kaki aku gak kenapa-napa. Tapi pas keluar dari kamar hotel, gak tahu kenapa kaki aku rasanya berat banget. Sini, aku bantuin. Kamu pegang tangan aku ya. Kok bisa berat kayak gini sih? Emang kamu habis ngapain? Gak tahu. Ini kenapa kaki aku jadi kayak gini? Perasaan aku juga gak tenang. Semoga ini gak terjadi apa-apa. Semoga semuanya lancar. Ini hanya sementara. Setelah ini semuanya akan baik-baik saja. Ayo, kamu bisa, Tina. Ini kakiku kenapa makin berat sih? Aduh, jadi susah jalan gini. Aku gak boleh nyerah. Apa ini? Kenapa aku susah buat jalan maju? Kenapa kaki aku? Puja udah ada di depan. Dia pasti nggak sadar kalau aku ketinggalan. Oke, aku harus senang. Aku harus coba jalan perlahan dan nyusul Puja. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mendekat? Kenapa aku merasa semakin jauh dari Ka'bah? Kenapa aku nggak bisa mendekat ke Ka'bah? Gak mungkin. Kenapa aku ada di pasir ini? Kenapa kakiku jadi dipenuhi oleh pasir? Tolong siapapun, tolong saya. Ada pasir di kaki saya, tapi saya nggak bisa gerak. Ya Allah, apa yang terjadi sama aku? Kaki aku nggak bisa digerakin. Aku bakalan ditelan sama pasir ini. Tolong ya Allah, tolong aku. Ya Allah, maafkan aku salah. Aku menggunakan ibadah ini hanya untuk menenangkan opini publik, bukan karena ingin dekat denganmu. Aku salah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sekarang aku sadar kalau apa yang aku lakukan ini salah. Aku serius ingin beribadah kepadamu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah membebaskan saya dari pasir itu ya Allah. Saya janji ya Allah, saya akan bertaubat. Ya Allah, Tina, kamu ngapain duduk di sini? Kamu kenapa? Kamu kenapa nangis? Puja, aku menyesal Puja. Aku ingin bertaubat. Aku salah selama ini. Hei, tenang dulu. Cerita sama aku. Kamu kenapa? Nanti aku ceritakan di kamar hotelnya. Sekarang aku ingin fokus beribadah. Aku ingin bertaubat kepada Allah. Ya udah, ayo aku bantu. Hati aku merasa lebih tenang ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku juga terasa lebih ringan. Aku bisa fokus untuk beribadah. Cerita sama aku. Tadi itu kamu kenapa? Kenapa kamu duduk di sana dan nangis kayak gitu? Kamu bikin aku panik, tahu nggak? Aku ceritain dari awal ya. Pas di depan Ka'bah, nggak tahu kenapa kaki aku rasanya semakin berat. Terus aku ngerasa aku nggak bisa mendekat ke Ka'bah. Ya Allah, Tina, kenapa kamu gak manggil aku sih? Aku gak mau ganggu kamu ibadah. Aku lanjut ceritanya ya. Iya, lanjut. Setelah itu ada pasir banyak. Pasir itu seolah menghisap kaki aku. Aku ketakutan Puja. Aku teriak minta tolong, tapi gak ada yang peduli. Sampai akhirnya aku meminta tolong kepada Allah. Aku mengakui semua kesalahanku, dan barulah pasir itu perlahan menghilang. Ya Allah, Tina, kamu pasti tadi ketakutan banget ya? Iya, tapi berkat itu semua, aku sekarang sadar sama apa yang aku lakukan itu semua salah. Aku bertaubat kepada Allah. Aku ikut senang dengarnya. Selain itu, aku juga udah memutuskan kalau aku akan menggunakan hijab. Tapi gimana sama karir kamu? Gak apa-apa kalau seandainya karena kamu berhijab, karir kamu jadi gak sebagus dulu. Sekarang aku udah gak peduli sama karirku. Yang aku mau, aku lebih dekat sama Allah. Aku pengen lebih mendalami ilmu agama. Masya Allah, aku akan dukung keputusan kamu, Tina. Tina, apa yang Anda rasakan setelah umroh? Wajah Anda terlihat lebih berseri. Saya merasa lebih tenang setelah beribadah, dan saya bersyukur ibadah saya cukup lancar. Meskipun ada beberapa hambatan, tapi alhamdulillah saya bisa atasi, dan ibadah saya berjalan dengan baik sampai akhir. Bagaimana dengan berita yang ramai diperbincangkan sebelum kamu berangkat umroh? Untuk soal itu, saya akan segera mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan semuanya. Jadi mohon ditunggu ya. Apakah setelah pulang dari umroh Anda akan menggunakan hijab? Insya Allah, udah pulang dari umroh saya akan terus menggunakan hijab. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga saya tetap istiqomah. Terima kasih. Mas Bisma udah ngatur semua untuk acara konferensi pers, jadi kamu gak perlu khawatir ya. Makasih atas bantuannya Puja. Sama-sama.
Saya di sini untuk mengakui segala kesalahan saya. Saya terlibat dalam skandal tersebut dan saya menyesal telah mencoba menutupinya. Saya telah belajar banyak dari perjalanan saya di Tanah Suci dan saya tidak akan lagi bersembunyi. Saya tahu bahwa pernyataan ini membuat banyak orang terkejut, tapi saya tidak mau menutupi apapun lagi. Ini memang kesalahan saya. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang merasa dirugikan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Apa itu berarti kamu akan meninggalkan dunia keartisanmu? Iya, saya akan meninggalkan dunia keartisan ini. Meskipun menjadi seorang artis adalah cita-cita saya sejak dulu, tapi saya sadar jadi seorang artis ternyata malah menggelapkan mata saya. Saya ingin fokus untuk belajar agama lebih dalam, jadi saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang artis. Jika tidak menjadi seorang artis, apa yang akan kamu lakukan nantinya? Untuk saat ini saya belum tahu. Yang saya baru rencanakan hanya belajar kepada guru untuk mencari ilmu agama. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Apakah ada rencana untuk kembali ke dunia artis? Tidak sama sekali, saya tidak akan menjadi seorang artis lagi. Terima kasih. Ibu, ini saya ada sedikit rezeki. Ini dari saya dan juga teman saya Puja. Ini hanya sebagai simbol saja. Untuk sembako yang lainnya itu ada di depan, Bu. Tinggal masukkan ke dalam. Mohon diterima ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Tina dan Puja. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kalian. Amin. Oh iya, ini ada sedikit uang. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi saya harap ini bisa membantu. Diterima ya, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak ya Tina. Sama-sama, Bu. Mohon doakan saya dan juga teman saya untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Ibu pasti selalu mendoakan kalian. Kalian orang-orang yang baik. Sekali lagi terima kasih ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bisa memberikan kesempatan bagi aku untuk bisa berbagi kepada sesama. Hati aku sekarang jadi jauh lebih tenang.